Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pola organisasi. Adapun poin pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian pola organisasi. Yang kedua, lingkup kerja dan kaitan kerja. Dan yang ketiga, isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Oke, kita awali dengan pembahasan yang pertama yaitu pengertian pola organisasi. Pola organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pola dan organisasi, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti sistem atau susunan tata kerja. Sedang yang menurut istilah, sistem adalah susunan yang berdasarkan fungsinya untuk membentuk suatu individu menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan organisasi merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Jadi, pola organisasi dapat diartikan sebagai suatu susunan dari sekelompok orang yang bertujuan sama. Pola organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Untuk organisasi formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mengikat diri pada suatu tujuan bersama secara sadar dengan hubungan kerja rasional, supaya pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antar pribadi. Secara tidak sadar terjadi tanpa didasarkan kehubungan wewenang pada struktur organisasi dan kesepakatan bersama. Pembahasan yang kedua yaitu lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Sedangkan kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh seorang pengusaha dengan seorang pekerja. Lingkup kerja dan kaitan kerja merupakan aspek di mana orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai visi misi pada suatu organisasi tersebut. Di antaranya, pemberdayaan keahlian anggota, pengembangan keuangan mikro, pengembangan agrobisnis, komunikasi pembangunan, serta pengembangan sarana dan prasarana. Pembahasan yang ketiga yaitu isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Pada suatu organisasi, terdapat beberapa isi pekerjaan, di antaranya yang pertama, perjanjian kerja. Perjanjian kerja yakni kesepakatan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja yang dapat berupa lisan maupun tulisan. Yang kedua, kewajiban pekerja. Seorang pekerja wajib melaksanakan tugasnya serta memperoleh haknya. Yang ketiga, kewajiban pengusaha. Pengusaha atau perusahaan wajib bertanggung jawab atas karyawannya. Yang keempat, berakhirnya hubungan kerja. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yang salah satu contohnya yaitu kontrak kerja yang habis. Dan yang kelima, penyelesaian perselisihan. Apabila terdapat suatu perselisihan, baik antara individu maupun kelompok, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Selanjutnya, hasil pelaksanaan pekerjaan. Hasil pelaksanaan pekerjaan ini mencakup laporan pekerjaan yang telah dilakukan. Dapat berupa baik atau buruk, berhasil atau gagal. Hasil pelaksanaan pekerjaan ini pasti memiliki nilai positif ataupun negatif. Yang kemudian, hasil tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan bijak, serta menjadi tolak ukur bagi setiap individu yang melaksanakannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.